Hai, kali ini kita akan membahas saham Delta Jakarta Tbk dengan kode saham DLTA. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan DLTA ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 680,12 M, mengalami kenaikan sebesar 15,6% menjadi 785,93 M di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 15,6%, mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar minus 3,4% per tahun. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan DLTA ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 194,43 M mengalami kenaikan sebesar 17,34% menjadi 228,15 M di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan laba bersihnya. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar 17,3% mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar minus 11,2% per tahun. Setelah melihat dari sisi pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya, sekarang kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan DLTA ini. Kita akan menganalisa gross profit margin dan juga net profit marginnya. Yang pertama, kita akan membahas gross profit margin. GPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 69,1% naik menjadi 70,0%. Ini merupakan hal yang baik. Sekarang kita lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu net profit margin atau NPM. NPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Pada tahun lalu sebesar 28,7% naik menjadi 29,0%. Kenaikan NPM merupakan hal yang sangat baik. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu return on equity. Return on equity tahun ini mengalami kenaikan. Tahun lalu sebesar 19,9%. Dan pada tahun ini naik menjadi 23,8%. Return on equity dari perusahaan DLTA ini sebesar 23,8% dan memiliki hutang yang rendah. Jadi perusahaan ini return on equity-nya menurut saya di atas standar. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Kas dan setara kas dari perusahaan ini sangatlah melimpah hingga dapat melunasi seluruh liabilitas atau kewajiban perusahaan ini. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,31 kali, nilai ini sangat rendah dan bisa dikatakan perusahaan ini aman. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan DLTA ini. Perusahaan ini tidak memiliki hutang berbunga dan ini merupakan hal yang sangat baik dan perusahaan ini sangatlah aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya. Seperti cara investasi Terry Smith. Yang pertama hanya beli perusahaan yang bagus. Kedua jangan membayar kemahalan dan yang terakhir kita hanya perlu menunggu. Valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 3.812 dan saat ini harganya ada di 3.890 sehingga memiliki margin of fee sebesar minus 2%. Harga saat ini sudah kemahalan dan ada baiknya untuk menunggu agar harga sahamnya turun. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual sahamnya dan data yang disampaikan bisa saja salah.
Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.